Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut sebuah penelitian yang meneliti apa yang merupakan motivasi orang datang beribadah kepada Tuhan di semua agama, di semua keyakinan. Didapati ada beberapa motivasi. Yang pertama adalah rasa malu. Rasa malu ini dijumpai dalam beberapa keyakinan yang merasa kalau mereka tidak beribadah, mereka akan dipermalukan oleh masyarakat, oleh komunitas di mana mereka berada. Jadi itulah sebabnya mereka melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka dengan cara beribadah, dengan cara berpuasa, dengan cara berdoa, dan lain sebagainya. Hanya supaya dia tidak ingin mendapat malu. Ada juga yang motivasinya didorong oleh karena rasa takut. Dasar mereka beribadah kepada Tuhan, dasar mereka menyembah Tuhan didasarkan oleh karena rasa takut. Takut apa? Takut kena malapetaka. Takut apa? Takut kena bencana. Takut apa? Takut dikutuk oleh nenek moyang mereka. Takut apa? Takut kena sakit penyakit, takut kecelakaan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya nampaknya dari luar mereka begitu taat dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka, tapi didasari motivasi yang di belakangnya adalah karena rasa takut. Dan yang ketiga, orang beribadah kepada Tuhan, orang melakukan kewajiban agamanya oleh karena dorongan kasih. Mereka ini sadar bahwa Tuhan itu sudah mengasihi dia begitu rupa. Itulah sebabnya dorongan bagi dia untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, tidak lain tidak bukan adalah hasrat untuk membalas kasih Tuhan yang sudah dia alami. Haleluya. Nah tentu saja kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh melandasi ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan didasarkan oleh karena rasa malu. Malu kepada Pak Pendeta, malu kepada jemaat yang lain, malu kepada komunitas. Tidak boleh itu menjadi motivasi kita. Atau didasari oleh karena rasa takut. Takut tidak diberkati kalau tidak beribadah. Takut kena sakit, takut kena pandemi, takut oleh karena bangkrut dan lain sebagainya. Tidak boleh itu menjadi motivasi kita dalam beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga baru benar. Seharusnya motivasi kita beribadah kepada Tuhan oleh karena dorongan kasih. Karena Allah sudah sedemikian rupa mengasihi kita. Dia yang memberikan tubuh dan darahnya, rela mati di atas kayu salib, memikul hukuman dosa kita, supaya olehnya kita boleh masuk dalam kerajaan kekal di surga. Itulah sebabnya dorongan kita adalah untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Siapa saya? Saya orang berdosa, saya orang yang seharusnya dikutuk, saya seorang yang seharusnya dilemparkan ke neraka. Tapi karena kasih kemurahan anugerah Tuhan yang besar, saya diselamatkan. Dengan apakah Tuhan saya membalas? Kecuali dengan beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Nah itulah motivasi yang benar. Hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan terkait dengan bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita masih berkobar-kobar kepada Tuhan atau sudah mulai redup? Ukurannya apa? Yaitu tadi, bagaimana kita dengan ibadah yang seperti ini. Apakah hati kita masih bergelora, apakah hati kita masih hangat saat kita berada di rumah Tuhan, saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Atau kita sudah dingin, biasa aja. Bagaimana dengan hidup doa kita? Apakah doa menjadi sesuatu yang menjemukan, membosankan, membaca Alkitab menjadi sebuah kegiatan yang tidak menarik, dan hal-hal rohani menjadi sesuatu yang menjemukan? Kalau itu terjadi dalam hidupmu, engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Bagaimana caranya? Mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita tahu bahwa surat Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dan dikirimkan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Salah satunya adalah jemaat Efesus. Tetapi jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ini mewakili jemaat Tuhan di sepanjang zaman gereja. Dan juga mewakili setiap anak-anak Tuhan di sepanjang masa anugerah ini. Dan itu termasuk saudara dan saya. Jadi ayat ini relevan bagi kita, bagi saudara dan bagi saya. Bukan hanya tertuju kepada jemaat Efesus di masa lalu, bukan. Tapi juga ini relevan bagi kita yang hidup saat ini. Apakah engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula? Tuhan mau engkau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Bagaimana caranya? Ada 3 perintah yang disebutkan di sini dalam ayat yang kelima. Yang pertama, sebab itu ingatlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Ingatlah. Yang kedua, bertobatlah. Yang ketiga, lakukanlah kembali apa yang semula kamu lakukan. Jadi ada 3 perintah Tuhan yang akan kita pelajari satu demi satu. Yang pertama adalah ingatlah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ingatlah betapa dalamnya kamu telah jatuh. Saya mengecek dalam beberapa terjemahan, termasuk di dalam bahasa aslinya, saya lebih suka terjemahan yang mengatakan, ingatlah dari ketinggian mana kamu jatuh. Atau ingatlah dari mana kamu jatuh. Saudara, pernahkah kita punya pengalaman jatuh dari tempat tidur? Kalau kita jatuh karena mimpi buruk, kita bangun, iya ya, saya jatuh dari sana, lumayan juga ya. Kalau tempat tidur saudara hanya 50 cm ya is oke lah. Tapi kalau tempat tidur tingkat misalnya itu lumayan babak belur. Nah Bapak Ibu Saudara, ingatlah dari mana engkau jatuh. Jemaat Efesus diingatkan, ingatlah dari mana engkau jatuh. Mau tidak mau kita harus melihat kembali bagaimana jemaat Efesus pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 dan pasal 19 menunjukkan kepada kita. Pertama kali jemaat Tuhan ini mengenal Tuhan Yesus. Mereka jatuh cinta terhadap Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? 3 hal yang menarik di sana. Pertama, mereka kepenuhan Roh Kudus. Hasil dari pelayanan Paulus dan Apolos, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengucapkan bahasa-bahasa baru. Hati mereka meluap-luap, hati mereka berkobar-kobar. Mereka cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan tentu saja itu ditandai dengan persekutuan mereka yang begitu akrab dengan Tuhan. Lalu tanda yang kedua adalah bahwa mereka cinta terhadap surat cinta Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mereka membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun lamanya. Setiap hari Rasul Paulus mengajar mereka, mereka tidak bosan-bosan menyelidiki Alkitab, belajar firman Tuhan setiap hari di ruang kuliah Tiranus itu. Itu luar biasa. Dan yang ketiga ditandai bahwa mereka membakar buku-buku sihir, mereka membakar jimat-jimat, kepercayaan-kepercayaan yang lama. Mereka bakar, mereka tidak mau ingat-ingat lagi. Karena hati mereka sudah melekat kepada Tuhan. Mereka jatuh cinta kepada Tuhan. Tetapi 30 tahun kemudian, ketika surat ini ditulis tahun 90, dan mereka pertama kali jatuh cinta itu tahun 58. 30 tahun kemudian mereka mulai suam, hati mereka mulai dingin, persekutuan mereka dengan Tuhan mulai longgar. Dan Tuhan ingatkan mereka,
ingatlah dari mana engkau jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Ingatkah kita dari mana kita berada? Saya masih segar cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Ketika saya SMP, hati saya hangat sekali dengan Tuhan. Rasanya saya tidak mau berhenti untuk menyembah Tuhan. Rasanya saya tidak mau berhenti untuk memuji Dia. Saya masih segar dalam ingatan saya. Saya membaca Alkitab, begitu cintanya saya dengan Alkitab. Di panti asuhan saya membaca Alkitab. Di saat teman-teman bermain, saya jatuh cinta terhadap Tuhan. Saya membaca Alkitab. Dan saya bersaksi. Di SMP, saya masuk di SMP negeri meskipun panti asuhan memiliki SMP sendiri, tapi saya di SMP negeri. Dan saya setiap hari bertemu dengan teman-teman dan saya berdebat, ya gaya saya menyampaikan firman Tuhan. Karena hati saya begitu membara, cinta saya begitu membara kepada Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama. Ingatlah. Nah sekarang, setelah saudara mengingat itu, saya mau katakan, stop bernostalgia. Sekarang lihat keadaanmu. Lihat keadaanmu, lihat hatimu. Masihkah hangat dengan Tuhan? Masihkah engkau merindukan pelataran Tuhan? Masihkah engkau cinta terhadap firman Tuhan? Masihkah engkau setia melayani Tuhan dengan penuh semangat? Ataukah sudah pudar semuanya? Sudah menjadi dingin kasihmu kepada Tuhan? Lihat betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Saudara yang menyaksikan ini secara online, firman Tuhan juga bagimu. Satu saat ada seorang reporter Kristen mewawancarai Perdana Menteri Kanada. Perdana Menteri Kanada ini menceritakan ketika dia mudanya, dia adalah seorang aktivis gereja yang sangat aktif dan setia. Dia menjadi seorang pemuda yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat cinta pelayanan. Seiring berjalannya waktu, dia kuliah, lalu kemudian dia bergaul dengan banyak orang dan lama-lama dia mulai meninggalkan Tuhan. Lalu sang reporter ini mengatakan bagaimana dengan perjalanan religiusnya. Dia mengatakan, oh saya sudah mendapatkan pencerahan melalui ilmu pengetahuan. Sehingga saya tidak lagi dipengaruhi dengan hal-hal yang religius. Spontan reporter ini bertanya, mendadak. Tapi bagaimana dengan Yesus? Tiba-tiba berteriak reporter ini. Lalu mendadak Perdana Menteri Kanada ini berkaca-kaca dan mulai menangis. Dan dia berkata, aku sungguh merindukan Yesus. Bapak Ibu Saudara, seorang yang pernah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, ketika mengingat kasih yang mula-mula, dia tidak akan tahan. Dia pasti sadar, Tuhan aku sudah begitu jauh dari Engkau. Tuhan hatiku sudah dingin. Tuhan kembalikan aku pada kasih-Ku yang mula-mula kepadamu Tuhan. Aku tidak mau lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin intim bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bagaimana dengan kasih-Mu? Ingatlah dari mana engkau sudah jatuh. Kecuali kalau engkau tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Engkau menjalani agamamu sebatas menjadi religius saja. Ya saya lahir dari keluarga Kristen, ya saya ke gereja ya ke gereja. Tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tidak pernah jatuh cinta dengan Tuhan. Apa boleh kata, ingatlah dari mana engkau jatuh. Ketika kita punya cinta mula-mula dengan Tuhan, Tuhan mau supaya kita ingat itu. Dan kita kembali kepadanya. Yang kedua,
adalah bertobatlah. Tunggu dulu Pak, serius ini? Bertobatlah? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dengar kata bertobat, selalu identik dengan seorang yang berdosa, bukan? Yesaya berkata, dengarlah, kembalilah kepada Tuhan. Lihatlah bahwa dosamu telah merah seperti kirmisi. Maka Tuhan akan sanggup membuat menjadi putih seperti bulu domba. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dilanjutkan Tuhan Yesus juga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dilanjutkan lagi Petrus berkhotbah kepada 3.000 orang setelah hari Pentakosta. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. 3.000 orang bertobat dan kemudian dibaptis. Kepada kepala penjara yang ada di Filipi, Paulus juga berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi keluargamu. Selalu kata bertobat itu diarahkan dengan kehidupan yang berdosa, kehidupan yang jauh dari Tuhan, dan sekarang kembali kepada Tuhan. Tapi lihat jemaat yang ada di Efesus. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang kedua dan ketiga, ya nanti dibaca di sana. Ini menarik karena jemaat Efesus itu yang pertama adalah mereka masih aktif dalam melayani dan tidak mengenal lelah melayani. Wow, mereka masih aktif melayani loh. Yang kedua, mereka masih kritis terhadap setiap ajaran-ajaran sesat. Gak tahan mereka mendengar seorang yang menyampaikan ajaran-ajaran palsu. Masih kritis. Dan mereka masih sabar dalam menghadapi setiap penderitaan. Loh, disuruh bertobat, bertobat dari mana? Mereka masih aktif melayani, mereka masih kritis terhadap pengajar-pengajar sesat, mereka masih sabar dalam menanggung penderitaan, kok disuruh bertobat? Rupanya bertobat tentu saja dari meninggalkan kasih yang mula-mula. Sampai di sini saya berharap kita menjadi sadar bahwa meninggalkan kasih mula-mula itu bukan hal remeh. Meninggalkan kasih mula-mula itu adalah hal yang serius di hadapan Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan tidak menghendaki hubungan yang mati. Tuhan menghendaki hubungan yang intim, yang indah, yang karib dengan kita. Saudara coba bayangkan suami istri. Pada waktu pertama kali mereka berpacaran, jatuh cinta, berbunga-bunga begitu indah, lalu kemudian mereka menikah. Setelah menikah, berapa tahun lamanya berjalan, kasih mereka mulai menjadi dingin. Suami masih bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga. Istri masih mengurus rumah, mencuci pakaian, membersihkan lantai, sebagai kewajiban mengurus anak-anak, masih. Mereka masih tinggal dalam satu atap, mereka masih tidur dalam satu ranjang. Hanya tidak ada kasih lagi. Tidak ada lagi kemesraan, tidak ada lagi canda tawa. Masihkah kita sebut bahwa ini adalah sebuah rumah tangga? Masihkah kita sebut bahwa ini adalah sebuah keluarga? No. Ini bukan rumah, tapi kuburan. Siapa yang betah tinggal di dalam sebuah rumah, tetapi tidak ada kemesraan, tidak ada cinta kasih yang ada di dalamnya? Semua orang merindukan keluarga yang bahagia, di mana ada cinta kasih di dalamnya. Itu kalau kita manusia, apalagi Tuhan. Tuhan dengan kita. Apakah Tuhan puas lihat kita melayani, tapi hati kita dingin dengan Tuhan? Apakah Tuhan puas melihat kita, oh Pak saya masih baca Alkitab, saya masih kritis loh kalau ada pengajar sesat. Tapi hati kita, kasih kita kepada Tuhan sudah mulai
dingin, sudah mulai padam. Apakah Tuhan puas dengan itu? No. Tuhan tidak puas. Tuhan menghendaki sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang mesra, hubungan yang karib, ada cinta kasih. Haleluya. Mengingatkan kepada kita semuanya, supaya kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Bertobatlah, kembalilah kepada kasih kita yang mula-mula. Saudara yang melayani Tuhan, saya apresiasi, saya menghargai di masa pandemi ini. Saudara tetap melayani Tuhan, tapi dorongan saya, layanilah dengan kasih. Bukan karena terpaksa, layanilah dengan kasih. Tanpa kasih Tuhan tidak suka. Kita hanya sebatas melayani. Saudara yang membaca Alkitab, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya masih aktif membaca Alkitab loh, 4 pasal sehari, walaupun Abah sudah tidak ada. Saya masih baca Alkitab. Tapi saudara membaca Alkitab hanya sebatas kewajiban, tidak didorong dengan rasa cinta. Ini surat cinta dari Tuhan, saudara membaca dengan penuh kerinduan. Tuhan tidak suka dengan hal itu. Tuhan merindukan ada hubungan kasih kita dengan Dia. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kata bertobat itu dari kata metanoeo. Dalam bentuk feminimnya metanoia yang sering kita dengar ya. Metanoeo itu adalah kita sepakat dengan Tuhan dan kita melakukan apa yang diinginkannya. Sepakat dengan apa? Kita perlu menyadari sepakat bahwa saya sudah jauh dari Tuhan. Sepakat bahwa hati saya sudah dingin dengan Tuhan. Sepakat bahwa saya perlu kembali kepada Tuhan. Perlu sepakat. Karena itulah firman Tuhan bagus sekali. Ingatlah. Angkat di atas kepermukaan kesadaran kita, kondisi kita hari ini. Kalau kita tidak sadar, saya kok merasa biasa-biasa aja. Kalau kita tidak menjadi sadar, kita tidak membawa ini ke tingkat permukaan kesadaran kita, sulit untuk kita berubah. Harus sampai pada titik, iya saya sudah jauh dari Tuhan. Yang kedua, bertobat. Sepakat dengan Tuhan, saya sudah jauh dari Engkau. Dan saya mau kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan kita bersama, supaya kita boleh kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah kembali apa yang semula kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita sadar bahwa kasih itu bukan perasaan. Jangan terkecoh dengan film-film Hollywood atau film Bollywood atau sinetron Indosiar yang terlalu mengagung-agungkan tentang cinta, mengagung-agungkan tentang kasih, tapi itu bukan kasih yang dimaksud firman Tuhan. Kasih yang dimaksud oleh firman Tuhan rupanya bukan masalah perasaan saja, tapi ini adalah sebuah tindakan yang nyata. Lakukanlah kembali apa yang semula kamu lakukan. Tuhan sama sekali tidak menyinggung, hei perasaanmu kok sudah dingin, perasaanmu kepada saya tidak hangat lagi. Bukan masalah perasaan, tapi ini adalah sebuah tindakan, sebuah komitmen. Saat kita melangkah, saat kita bertindak, maka perasaan kita akan mengikutinya. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Apa yang semula dilakukan oleh jemaat Efesus. Tadi sudah saya singgung. Yang pertama adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus beberapa orang menafsirkan adalah orang yang aktif dalam penyembahan, orang yang mengucapkan bahasa-bahasa baru. Tapi sesungguhnya lebih daripada sekedar itu. Hidup yang penuh Roh Kudus adalah hidup yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, diarahkan oleh Roh Kudus. Apakah saudara saat-saat seperti ini sungguh sudah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Untuk dipimpin, dikontrol, dikendalikan, dibawa kemana Tuhan mau.
Yang kedua, kecintaan terhadap firman Tuhan. Saya katakan tadi bahwa jemaat Efesus begitu cinta mula-mula, mereka belajar firman Tuhan dan mereka menyelidiki Alkitab setiap hari di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Cinta terhadap firman Tuhan. Nah saudara, kembali lakukanlah apa yang semula kamu lakukan. Kembali untuk mencintai firman Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan inilah kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita diarahkan ke sana. Dan yang ketiga, hidup dalam kesaksian. Kita tahu bahwa jemaat Efesus begitu jatuh cinta mula-mula kepada Tuhan, maka firman Tuhan bergema, firman Tuhan berkembang, bukan saja ke wilayah Efesus, tapi seluruh Akaya, seluruh Makedonia, mendengar firman Tuhan dari jemaat kecil yang ada di Efesus ini. Luar biasa. Jadi Tuhan rindu juga supaya kita bersaksi kepada orang lain. Lakukanlah lagi apa yang semula kamu lakukan. Ada ancaman di sini. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengingatkan kita bahwa meninggalkan kasih mula-mula bukan hal yang remeh, bukan hal yang biasa-biasa. Meninggalkan kasih mula-mula hal yang serius di mata Tuhan, itulah sebabnya Tuhan berkata, bertobatlah. Kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Lakukanlah kembali apa yang semula kamu lakukan. Jikalau tidak, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau kamu tidak bertobat. Kaki dian adalah satu tempat untuk menaruh pelita. Dan fungsi dari kaki dian tentu saja adalah untuk menerangi. Nah, saudara tahu bahwa orang percaya dipanggil diselamatkan untuk menjadi terang bagi dunia. Melalui hidup orang percaya Tuhan mau memakai supaya menjadi kesaksian bagi dunia ini dan akhirnya banyak orang mengenal Tuhan. Jadi apa arti mengambil kaki dian dari tempatnya? Tentu saja ini bukan berbicara tentang kehilangan keselamatan, bukan. Tapi pengertiannya tidak lagi memakai kita menjadi alatnya. Tidak memakai kita untuk menjadi terangnya. Tidak menjadikan kita seperti kaki dian untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Itu sama seperti seorang pemain sepak bola yang seumur hidupnya hanya menjadi pemain cadangan, tidak pernah dimainkan sebagai tim inti. Dan itu sangat menyiksa. Itu sama seperti seorang karyawan dengan kepandaian yang ahli, tapi dia hanya duduk di pojok dan tidak diberi pekerjaan apapun. Dan itu sangat menyiksa. Itu sama seperti sebuah ballpoint yang meskipun bagus, tapi tidak pernah dipakai oleh pemiliknya. Merasa tidak berguna. Saudara, kalau engkau tidak bertobat dan kembali kepada kasih-Mu mula-mula, Tuhan akan mencabut kaki dianmu dan Tuhan akan beralih kepada orang lain. Tuhan akan memakai orang lain, akan menjadi berkat, akan menjadi terangnya, menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan tidak mau berlama-lama dengan anak-anak Tuhan yang terus-menerus padam kasihnya kepada Tuhan. Dingin kasihnya kepada Tuhan. Tuhan mau mencari orang-orang yang masih cintanya membara kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya. Dan inilah yang sebetulnya menimbulkan kengerian bagi Rasul Paulus. Dia berkata, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, aku bukan pelari yang sembarangan berlari. Aku menguasai diriku sepenuhnya supaya setelah aku selesai melakukan semuanya ini, jangan aku sendiri ditolak. Paulus tidak takut dengan kehilangan keselamatan, bukan itu yang dimaksud. Tetapi Paulus merasa jangan sampai dia tidak ditolak, pengertiannya tidak dipakai oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Sebagai penutup, Efesus sekarang adalah sebuah kota di Asia kecil yang hanya menjadi tempat kunjungan wisata. Masih ada beberapa gelintir orang percaya.
Tetapi bangunan gereja sudah menjadi puing-puing, tidak punya dampak apapun bagi dunia. Karena ternyata walaupun ditegur keras oleh Tuhan, Efesus tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pernah menjadi perpustakaan kuno terbesar. Menurut sejarawan yang bernama Yosefus, diperkirakan di kota Efesus ada 500.000 buku-buku kuno, dan kita bisa katakan di sana adalah pusat teologi dari kekristenan pada abad pertama. Tapi apa yang terjadi? Hari ini tidak ada bekasnya sama sekali. Ngeri tidak kalau itu terjadi dalam hidupmu? Ngeri tidak kalau itu terjadi pada friendship? Oh, friendship dulu pernah megah bangunannya, jemaatnya banyak, wah setia, luar biasa ibadahnya, tapi itu dulu. Sekarang tidak ada dampaknya. Ngeri tidak? Oh, Bapak ini, ya saya tahu, wow dulu luar biasa dia melayani Tuhan, tapi sekarang tidak ada dampak, tidak menjadi berkat. Ngeri tidak kalau Tuhan meninggalkan kita? Kalau Tuhan tidak pakai kita, kita mendapati kehidupan yang tidak berarti. Dan kita tidak ingin kehidupan yang seperti itu. Karena itu, mari kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Diawali dari, ingatlah dari mana engkau jatuh. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Lakukanlah kembali apa yang semula kamu lakukan. Maka Allah menyambut kita dengan kasih-Nya. Hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Dan kita akan mengalami perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.